sebelum negara-negara Timur Tengah ini mulai menambang minyak-minyak juga nih Wak ya, Pangkalan Brandan pernah menjadi tambang minyak terbesar kedua di dunia setelah pangkalan minyak yang ada di Pennsylvania, Amerika. Kita nomor 2 loh Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan ngajak kalian untuk jalan-jalan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Wak. Mungkin ada wawa-wawa yang lagi nonton ini berdomisili di Langkat juga. Pasti kalian udah nggak asing kali sama cerita yang mau aku bawakan hari ini. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu, Kabupaten Langkat ini, Wak, punya nilai sejarah yang luar biasa. Kalian tahu nggak kalau sumur minyak pertama di Indonesia ditemukan di sana loh, Wak. Kilang minyak pertama juga dibangun di sana. Namanya kilang minyak Pangkalan Brandan. Berkat kilang minyak ini, Indonesia ini pernah menjadi negara penghasil minyak terbesar nomor 2 di dunia loh. Dan tentunya sebagai daerah yang memiliki kilang minyak yang sangat berjaya, Belanda juga pernah berusaha mati-matian untuk merebut kilang minyak itu dari kita, Wak. Dan disinilah para pejuang bangsa kita pun harus bertempur melawan Belanda sampai akhirnya terjadilah peristiwa bersejarah yang dikenal dengan Brandan Bumi Hangus. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Nah, jadi Wak, di Indonesia ini ada sebuah daerah yang bernama Pangkalan Brandan. Pangkalan Brandan ini, Wak, merupakan ibu kota dari Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kalau sekarang nih, Wak, ya kurang lebih 1,5 jam lah jaraknya dari kota Medan kalau pakai tol. Nah, wilayah ini, Wak, punya peran besar dalam sejarah Indonesia, khususnya tentang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda kan pernah datang lagi kan buat ngejajah kita kan. Dan sama seperti peristiwa heroik Bandung Lautan Api, Wak, Pangkalan Brandan ini juga pernah dibumi hanguskan supaya wilayahnya tuh nggak jatuh lagi ke tangannya Belanda. By the way, nanti kalau misalnya kalian belum melihat video Bandung Lautan Api, kalian bisa nonton abis ini ya. Itu menarik juga, Wak. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang peristiwa bersejarah Brandan bumi hangus, terlebih dahulu aku mau cerita tentang sejarah penemuan sumur minyak di Pangkalan Brandan, Wak, ya. Biar kalian tahu nih kenapa sih Belanda nih sampai segitunya ngincar wilayah ini. Nah, jadi ceritanya jauh sebelum Indonesia itu merdeka, Wak, wilayah Kabupaten Langkat ini masih berstatus kesultanan. Nah, wilayah Kesultanan Langkat ini terkenal dengan berbagai kekayaan alam yang sangat melimpah seperti ada lada, tembakau, karet, kopi, dan juga minyak bumi ya. Nah, minyak bumi ini sumbernya ada di dalam tanah, Wak. Tapi saking melimpahnya minyak bumi di sana sampai-sampai minyak itu ngerembes nih, naiklah dia ke permukaan tanah dan secara alami membentuk macam kolam-kolam minyak gitu. Nah, warga sekitar pun menyebutnya dengan nama minyak tanah. Nah, inilah asalnya. Karena teknologi pada masa itu belum semaju sekarang, Wak, pengelolaan minyak tanah pun ya masih terbatas saja. Para warga ini masih mengolahnya di kilang-kilang minyak tradisional dan memanfaatkannya jadi ya itulah dia bahan bakar lampu penerangan, bisa juga buat ngobatin sakit kulit akibat gigitan serangga, sakit rematik juga bisa dan lain-lain ya. Nah, lalu memasuki abad ke-16, Wak, armada laut asal Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Alfonso de Albuquerque datanglah ini ke Aceh dalam misi pencarian rempah-rempah. Tapi belum sempat kapal-kapal mereka ini berlabuh, Wak, para pejuang yang ada di Nusantara ini udah lebih dulu nyerang mereka pakai bola-bola api. Nah, bola-bola api yang jadi senjata utama itu dibuat dari gumpalan kain, Wak, yang dicelup ke dalam cairan minyak tanah tulah. Dan pas bola kainnya dibakar, api yang dihasilkan jauh lebih besar dari biasanya sampai bisa langsung ngebakar kapal-kapal Portugis yang mau datang ini. Dari kisah ini kita bisa tahu kalau keberadaan minyak bumi atau yang oleh warga sekitar yang disebut minyak tanah punya banyak manfaat juga bagi masyarakat sekitar ya kan. Bisa dipakai buat penerangan, pengobatan, bahkan bisa jadi senjata utama nih dalam perang ya. Jadi buat bola-bola api. Tapi lagi-lagi karena keterbatasan teknologi, Wak, orang-orang belum tahu apa manfaat lain dari minyak bumi ini dan gimana cara biar bisa mendapatkan minyak bumi dalam jumlah yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Sampai akhirnya memasuki tahun 1880-an barulah itu, Wak, pengelolaan minyak bumi di Sumatera Utara memasuki babak baru. Nah, jadi ceritanya sejarah penemuan sumur minyak di Sumatera Utara ini, Wak, berawal dari seorang ahli perkebunan tembakau asal Belanda yang bernama Eiliko Jenszoon Zilker, Wak. Nah, suatu hari di tahun 1882 ini Zilker dengan ditemani oleh mandor lokalnya, Wak, lagi keliling memeriksa kebunnya yang terletak di Desa Telaga Said, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, pas mereka lagi keliling kebun ini, Wak, tiba-tiba turun hujan deras sehingga mereka harus berteduh lah ini di barak bekas tempat penimbunan tembakau.
merantau. Sampai langit udah mulai gelap, wak, hujan tuh juga belum reda lagi. Akhirnya si mandor lokal ini yang nemenin si Zilker ini nyalain lah obor, wak, buat penerangan. Nah, api yang nyala dari obor itu terlihat lebih jernih gitu dari biasanya. Zilker nanya lah, kok bagus sekali api obormu itu? Kayu apa yang kau pakai buat batang obornya? Kayu damar kah? Kata si Zilker. Nah, FYI, wak, kayu damar itu memang kualitasnya bagus juga. Mendengar pertanyaan Zilker, mandor ini jawab, oh bukan mister, ini cuman kayu biasa. Tapi tadi saya nyelupin obor ini ke kubangan air yang ada di sana mister. Nah, air itu kan memang udah bercampur sama minyak, makanya nyala apinya jadi lebih bagus, kata si mandor. Karena penasaran, keesokan harinya setelah hujan tuh agak reda, wak, Zilker pun datanglah lagi tuh ke tempat itu lagi untuk memeriksa genangan air yang dimaksud sama si mandor kemarin. Nah, di sana Zilker ini ngelihat ada genangan air yang berwarna hitam, wak, dan beraroma minyak. Dia pun ngambillah sampel air itu untuk diteliti di Batavia, Jakarta, ya kan. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan kalau sampel air itu mengandung sekitar 59% minyak. Nah, dari situlah Zilker tahu kalau kawasan Kabupaten Langkat ini punya sumber minyak yang melimpah nih. Nah, melihat adanya potensi bisnis yang sangat menjanjikan, Zilker pun mulai ngumpulin uang lah itu dari kawan-kawan yang ada di Belanda, ya kan, untuk memulai eksplorasi minyak bumi di wilayah mana? Wilayah Langkat itu. Dan setelah dananya itu terkumpul, wak, dia menemuilah Sultan Langkat untuk mengurusi perizinan. Wahai Sultan, boleh nggak kalau saya mau ngebor minyak di wilayahnya Sultan nih? Sultan bilang kayak gini, kalau kamu mau ngebor minyak di sini ada syarat-syarat yang harus kamu penuhi, katanya. Apa syaratnya Sultan? Pertama, kamu harus menyediakan tanah untuk setiap kepala keluarga yang tergusur karena pengeboran ini, ya. Terus yang kedua, kamu harus ganti rugi untuk setiap pohon-pohon yang ditebang pas pembebasan lahan. Terus yang ketiga, kamu harus bayar uang sewa sebesar 30 sen untuk setiap 100 liter minyak murni yang kamu dapat, dan 15 sen untuk setiap 100 liter minyak mentah yang didapat. Jadi kalau misalnya minyak murni 30 sen, minyak mentah berapa? 15 sen. Itu syarat-syaratnya. Setuju nggak? Kata Sultan Langkat kayak gitu. Nah, lalu setelah mempertimbangkan baik-baik, wak, Zilker pun menyetujui lah syarat-syarat ketentuan dari Sultan. Dan akhirnya Sultan Langkat pun secara resmi memberikan izinnya pada bulan Agustus tahun 1883. Dah disetujui lah ya nih kan. Nah, setelah mengantongi izin dari Sultan Langkat, wak, pengeboran pertama pun dimulai pada tahun 1884 di sebuah wilayah yang bernama Telaga 3. Tapi sampai tanggal 17 November 84, wak, atau sekitar 2 bulan sejak mulai pengeboran itu, minyak yang dihasilkan tuh baru sekitar 200 liter aja, wak. Masih jauh dari ekspektasinya si Zilker. Akhirnya Zilker pun memindahkanlah titik pengeboran ke desa Telaga Said. Nah, pengeboran di desa Telaga Said ini juga nggak berjalan mulus-mulus, wak. Di sana Zilker ini juga mengalami hambatan gara struktur tanah yang ada di sana tuh lebih keras. Kok nggak nyampe kita ke dasar minyaknya ya? Udah coba lagi kata si Zilker. Barulah setelah mereka berhasil ngebor sampai kedalaman 22 meter, wak, minyak yang dihasilkan ternyata jauh lebih banyak dari tempat sebelumnya, yaitu mencapai 1710 liter. Dibor lagi tuh kan sama mereka. Nah, pas bornya menyentuh kedalaman 31 meter, minyak yang dihasilkan makin banyak lagi, wak, sekitar 86.402 liter. Dan jumlah itu terus bertambah sampai akhirnya pada tanggal 15 Juni 85, pas pengeboran yang dekat sana tuh mencapai kedalaman 121 meter, wak, tiba-tiba di titik itu muncul semburan kuat dari dalam perut bumi yang disertai dengan minyak mentah. Nah, semburan inilah yang jadi sumur minyak pertama di Indonesia, diberi nama Sumur Telaga Tunggal. Nah, sejak Sumur Telaga Tunggal ini ditemukan, wak, nama Zilker pun tercatat sebagai penemu sumur minyak pertama dalam sejarah perminyakan Indonesia. Oke, nah inilah dia, wak, momen penting yang menandai dimulainya industri perminyakan di Indonesia. Nah, jadi, wak, untuk mengelola Sumur Telaga Tunggal tadi, pada tahun 1885 Zilker ini mendirikan perusahaan minyak bernama Sumatra Petroleum Maatschappij, kayak gitulah. Pokoknya dia disingkat SPM, wak. Sejak perusahaan ini berdiri, Zilker yang awalnya bekerja di bidang perkebunan langsung dia, wak, banting setir menjadi pengusaha minyak. Dan untuk mendukung bisnis barunya ini, dia pun mendirikan banyak sekali fasilitas penunjang seperti tempat-tempat penyimpanan minyak tentunya, jalur transportasi, dan juga alur pendistribusian minyak mentah.
mentah. Mereka juga aktif melakukan pengeboran di berbagai tempat lain juga nih Wak, untuk bisa apa? Untuk bisa mendapatkan sumber minyak yang lebih banyak lagi dong. Nah, cuma setelah perusahaan SPM ini beroperasi selama kurang lebih 5 tahun Wak, nasib berkata lain. Zilker mendadak meninggal dunia Wak, gara-gara terjangkit malaria. Nah, akhirnya perizinan pengelolaan minyak milik SPM tadi pun dialihkanlah ke perusahaan minyak asal Belanda yang bernama Royal Dutch Petroleum Company yang sekarang kita kenal dengan nama Shell ya. Pada tahun 1892 Wak, perusahaan Royal Dutch ini mendirikan kilang minyak lagi bernama Pangkalan Brandan di sekitar pesisir pantai timur Pulau Sumatera. Nah, lokasi ini dipilih gegara dekat sama Selat Melaka Wak, sehingga memudahkan untuk transportasi pengangkutan minyak itu lewat jalur laut. Dalam proses pembangunannya Wak, kilang minyak Pangkalan Brandan ini dibuat berdasarkan ilmu perminyakan dari Amerika memang. Soalnya waktu itu Amerika tuh memang udah lebih dulu memulai industri minyak ini Wak. Bahkan lebih dulu lagi mereka dibanding negara-negara Timur Tengah. Dan untuk mendapatkan informasi yang valid Wak, perusahaan Royal Dutch tadi sampai-sampai mengirimkan 2 insinyur mereka untuk belajar langsung ke Amerika. Nah, selama di sana mereka belajarlah itu bahwa industri perminyakan Amerika dibagi jadi beberapa bidang usaha berbeda. Ada pengeboran, ada penyulingan, ada transportasi, dan juga perdagangan. Pokoknya semua itu dipisah jadi divisi masing-masing lah gitu Wak. Nah, awalnya mereka pun pengen menerapkan hal yang sama Wak di kilang minyak Pangkalan Brandan ini, sama macam Amerika. Tapi gegara keterbatasan modal, jadinya rencana itu yang nggak bisa direalisasikan. Akhirnya diputuskanlah itu bahwa semua kegiatan ini akan dipusatkan di satu lokasi aja, which is di kantor pusat Pangkalan Brandan itu. Sedangkan untuk materialnya seperti bahan baku bangunan, alat-alat pengeboran, pipa untuk ngalirin minyak dan lain-lain, sebisa mungkin semuanya diimpor dari Amerika dan Eropa. Nah, kayak gitulah keputusan mereka setelah sekolah ke sana tuh. Nah, adalah tuh kan setelah semuanya siap Wak, kilang minyak Pangkalan Brandan pun secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 1892. Setiap hari Wak, Pangkalan Brandan ini menampung minyak mentah dari berbagai sumber minyak di sekitarnya, termasuk dari sumur Telaga Tunggal tadi. Dan kalian tahu Wak, berapa jumlah minyak yang mereka hasilkan ini? Beberapa sumber mencatat bahwa setiap harinya Pangkalan Brandan ini, setiap harinya Pangkalan Brandan bisa menghasilkan minyak mentah sebanyak 5-10 ribu barel ya. FYI, barel ini adalah satuan volume yang biasanya digunakan dalam industri minyak Wak. 1 barel itu kurang lebih setara sama 159 liter. Jadi kalau setiap harinya Pangkalan Brandan ini menghasilkan minyak sampai 10.000 barel, itu berarti jumlahnya sekitar 1.500.000 liter. Dan gak cuma itu aja Wak, dilansir dari laman Good News from Indonesia disebutkan bahwa pada tahun 1930 produksi minyak dari kilang Pangkalan Brandan ini sudah berhasil menyumbang sedikitnya 3,5% dari produksi minyak dunia. 3,5%. Banyak kali itu. Nah, minyak sebanyak itu lalu diolah secara bertahap hingga menjadi bensin, menjadi minyak tanah, minyak lampu, parafin, dan berbagai bahan bakar lainnya. Nah, minyak yang udah jadi ini Wak, lalu didistribusikanlah ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga diekspor ke luar negeri melalui jalur laut. Nah, dengan produksi minyak yang sebanyak itu, setidaknya Wak, sampai sekitar tahun 1970-an, sebelum negara-negara Timur Tengah ini mulai menambang minyak-minyak juga nih Wak ya, Pangkalan Brandan pernah menjadi tambang minyak terbesar kedua di dunia setelah pangkalan minyak yang ada di Pennsylvania, Amerika. Kita nomor 2 loh. Sebagai kilang minyak yang berjaya, keuntungan finansial yang didapatkan juga tentunya nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ya kan Wak. Apalagi pada masa itu harga minyak ini kan juga pernah mengalami lonjakan yang signifikan kan Wak. Nah, fenomena ini disebut oil booming. Aku nggak menemukan memang informasi tentang berapa total nominal keuntungannya ya, berapa fulusnya ya. Tapi yang jelas Wak, keuntungan finansial pada masa oil booming itu juga ikut dirasakan oleh Sultan Langkat dan juga rakyat-rakyatnya. Ingat kan kalian tadi dahulu aku cerita kalau salah satu syarat perizinan yang ditetapkan sama Sultan Langkat adalah bayar uang sewa ya kan. Nah, uang sewa yang didapat sama Sultan ini Wak dipakai untuk kepentingan umum, untuk bangun masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah rakyat, pusat lembaga pendidikan yang disebut Maktab Azizah, dan juga lain-lain. Dalam waktu singkat Wak, Pangkalan Brandan pun berkembang menjadi kota modern dengan akses transportasi yang lebih maju. Rel kereta api dibangun dari Medan menuju ke Pangkalan Brandan, dan juga jalan-jalan besar sudah dikasih lampu penerangan. Oh, pokoknya kayak gitulah Wak. Pada masa itu
itu minyak bumi telah membuat wilayah Langkat jadi kesultanan yang paling kaya di Sumatera. Nah, dengan dibangunnya berbagai fasilitas umum di Langkat, otomatis kesejahteraan para warganya juga ikut meningkat. Bahkan di salah satu sumber yang kami baca juga disebutkan bahwa pada masa itu hampir tidak ada kekacauan yang terjadi di sana. Pokoknya makmur, sejahtera, bahagialah gitu di sana. Nah, tapi itulah dia. Segala keuntungan yang aku sebutkan tadi ternyata tidak bertahan selamanya. Suasana Pangkalan Brandan mulai berubah saat Jepang datang ke Indonesia. Nah, pada masa itu Pangkalan Brandan ini menjadi target perebutan oleh berbagai pihak yang pengen menguasai mereka. Makin lama konfliknya pun makin panas lagi hingga berujung pada peristiwa inilah bersejarah tentang Brandan Bumi Hangus. Nah, inilah dia part yang pasti kalian tunggu-tunggu ya kan. Nah, jadi sebenarnya kilang minyak Pangkalan Brandan ini pernah mengalami 2 kali peristiwa bumi hangus, yaitu di tahun 1942 dan di tahun 1947. Kronologi kejadian kayak gini. Pada tahun 1940-an, pas Perang Dunia Kedua berkecamuk, pergerakan pasukan Jepang yang sangat ganas dan masif ini kan mulai bikin Belanda ini was-was kan, Seperti yang kita tahu, pada saat itu Belanda ini kan bergabung dalam blok Sekutu. Dan saat Perang Dunia ini berlangsung, Sekutu pernah berada di ambang kekalahan waktu si Jepang ini memborbardir Pangkalan Laut Amerika di Pearl Harbor pada tahun 1941, ya kan? Nah, nggak lama setelah itu Jepang pun mulailah menduduki wilayah-wilayah bekas jajahan Sekutu, termasuk Indonesia yang merupakan jajahan Belanda. Sebelum Jepang itu datang, Belanda udah mulai putar otak nih mencari cara biar Jepang nggak menguasai aset-aset mereka yang ada di Indonesia. Salah satunya apa ya? Inilah dia kilang minyak Pangkalan Brandan ini. Belanda khawatir Jepang akan memanfaatkan kilang minyak ini sebagai bahan bakar perang. Akhirnya sebelum pasukan Jepang sampai di Sumatera pada tanggal 9 Maret 1942, Belanda pun memutuskan untuk membakar Pangkalan Brandan ini. Inilah peristiwa bumi hangus yang pertama. Udah pernah terjadi waktu di tahun ini. Tapi meskipun Pangkalan Brandan ini udah hangus terbakar, usaha ini bisa dibilang sia-sia karena para ahli perminyakan asal Jepang ternyata bisa memperbaiki kerusakan gegara kebakar itu dalam waktu singkat. Bahkan mereka bisa memproduksi minyak lagi, dan juga mendapatkan sumur-sumur minyak yang baru malah. Nah, selain itu Jepang ini juga sempat memperkerjakan Romusa hingga membuat produksi minyak di Pangkalan Brandan pun malah meningkat drastis. Dari yang tadinya 30 ton per hari, 30 ton per hari berubah jadi 10.000 ton per hari. Bayangkan berapa kali lipat naiknya tuh. Salah satu sumber juga menyebutkan bahwa pada masa pendudukan Jepang di tahun 1943 itu produksi minyak bumi di Indonesia hampir mencapai 50 juta barel. Sesuai dugaan Belanda, Jepang pun menggunakan minyak-minyak itu untuk kepentingan militernya untuk perang. Barulah itu di tahun 1945 setelah Sekutu ngebom Hiroshima Nagasaki, kita semua tahu kalau Jepang akhirnya kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dan sejak saat itu kilang minyak Pangkalan Brandan ini pun mulai ditinggalkan sama Jepang. Nah, di tahun yang sama, di tahun 1945 itu setelah Indonesia ini merdeka, Pangkalan Brandan mulai dikelola oleh pekerja lokal. Dan tidak lama kemudian kilang minyak ini pun berubah nama menjadi Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia atau PT MNRI yang merupakan cikal bakal berdirinya Pertamina. Tapi setelah Pangkalan Brandan ini jatuh ke tangan bangsa kita sendiri, bukan berarti kilang minyak ini aman dari serbuan pihak-pihak asing. Nyatanya pas Belanda melancarkan agresi militer ke Indonesia pada bulan Juli tahun 1947, Pangkalan Brandan menjadi salah satu titik yang paling mereka incar. Jadi ceritanya di tanggal 22 Juli 1947, pasukan Belanda mendarat di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, mereka datang dengan membawa persenjataan lengkap dan dengan cepat mereka langsung membangun benteng pertahanan di sana langsung. Nah, setelah itu mereka pun melanjutkanlah operasi militer dengan menyerang wilayah-wilayah yang ada di sekitar Stabat tadi. Nah, untuk menahan pergerakan Belanda, pada tanggal 24 Julinya, tentara dan berbagai kelompok pejuang rakyat Indonesia pun mulai berkumpul untuk membuat pasukan yang lebih besar bernama Komando Langkat Area. Nah, pasukan inilah yang memimpin serangan-serangan untuk melawan Belanda. Tapi sayangnya jumlah mereka masih kalah jauh dari pasukan Belanda. Belanda pun akhirnya berhasil melumpuhkan beberapa daerah lainnya hingga membuat para pejuang tadi terus terpukul mundur sampai ke Pangkalan Brandan. Nah, di momen itu para pejuang kita menangkap ada gelagat yang mencurigakan dari Belanda, di mana mereka ini sering melihat pesawat perang Belanda mondar-mandir di atas kilang minyak Pangkalan Brandan. Nah, di waktu yang sama kawasan Tanjung Pura atau sekitar 19 kilo dari Pangkalan Brandan mulai sudah dibadati sama
pasukan-pasukan Belanda yang bermarkas di sana. Hal itulah membuat para pejuang kita ini mulai khawatir. Kenapa tentara Belanda ini pada kumpul di Tanjung Pura? Apa yang lagi mereka rencanakan ini? Apa jangan-jangan mereka mau nyerang pangkalan Brandan ya? Kalau kilang minyak ini sampai jatuh ke tangan Belanda, mereka pasti pakai minyak itu sebagai bahan bakar perang juga nih, dan mereka juga akan mengambil keuntungan finansial buat mendanai kebutuhan perang. Wah, ini bahaya nih teman-teman. Belanda pasti bisa mengambil alih pangkalan Brandan dengan mudah gara-gara mereka punya senjata dan pasukan yang jauh lebih banyak. Ditambah lagi kilang minyak ini kan lokasinya terbuka, bisa diserang lewat darat dan juga lewat udara, bahkan laut pun bisa gara-gara lokasi memang dekat dari pelabuhan. Wah, kita nggak boleh tinggal diam ini teman-teman. Kita harus menyusun strategi yang sangat matang sebelum Belanda betul-betul menyerang pangkalan Brandan. Nggak lama dari situ, pihak intelnya Indonesia pun berhasil dapat info kalau pasukan Belanda memang berencana mau menyerang pangkalan Brandan. Bahkan nih ya lewat radio milik Belanda yang ada di Jakarta, mereka menyiarkan bahwa pangkalan Brandan sudah jatuh ke tangan kami, kata dia. Tangan Belanda maksudnya. Ini memang siaran berita propaganda. Tujuannya apa? Ya untuk membuat pejuang kita down lah, dengan mengira kalau memang betulan pangkalan Brandan mereka ini udah mereka lumpuhkan gitu loh. Nah, serangan dari Belanda ini makin terasa lagi waktu Belanda mulai menembakkan meriam ke arah pangkalan Brandan. Bahkan juga ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau pasukan Belanda ini juga berani menembaki warga sipil hingga membuat korban pun mulai berjatuhan di sini. Tembak-tembak sama mereka. Nah, merespon serangan itu, pejuang kita pun melancarkan serangan balik tentunya di wilayah Gebang yang merupakan pintu masuk ke pangkalan Brandan. Jadi kalau misalnya Belanda mau masuk ke Brandan ini, mereka pasti harus ngelewatin Gebang ini dulu. Nah, di Brandan ini juga ada garis demarkasi atau garis pemisah antara pasukan Belanda dengan pasukan Indonesia. Itulah kenapa para pejuang kita juga mati-matian kali bertempur di sana, Ya biar Belanda nggak nerobos masuk lewat batas garis itu. Dan FYI nih, ya sedikit selipan info aja. Sekarang nih di garis demarkasi Gebang dibangun sebuah monumen yang di dalamnya terdapat tulisan, "Pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali. Untukmu bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka, pahlawanmu 1945." Woi, merinding ya, astagfirullah. Oke, lanjut lagi. Pertempuran di kawasan Gebang ini berlangsung sengit tentunya. Dengan pasukan yang banyak dan juga senjata yang modern, Belanda ini berhasil menghancurkan gudang logistik milik pejuang. Alhasil, para pejuang pun terpaksa harus mundur lah itu dari Gebang, kalah kita di sana. Fokus mereka lalu beralih langsung nih ke pangkalan Brandan. Pokoknya walaupun Belanda ini udah mukul mundur pasukan kita dari Gebang, mereka tetap nggak boleh masuk ke pangkalan Brandan, kata mereka kan. Akhirnya untuk menahan pergerakan pasukan Belanda, para pejuang pun menghancurkan jembatan Pelawi dan juga Si Curai yang memang menghubungkan wilayah Gebang dengan Brandan. Dihancurkan sama mereka. Nah, melihat situasi makin genting, pada tanggal 6 Agustus 1947, seluruh pasukan komando Langkat area pun berkumpul lah ini untuk melakukan perundingan lagi. Ini pasukan-pasukan kita. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya ini teman-teman? Gudang logistik sudah hancur. Jumlah kita kalah banyak dari Belanda. Dan kita juga sudah terpukul mundur nih dari Gebang. Apa masih ada yang bisa kita lakukan biar pangkalan Brandan ini nggak jatuh ke tangan mereka? Apalagi ya? Ada, masih ada satu cara lagi yang bisa kita coba. Apa itu, kata mereka kan? Cara yang sama seperti yang pernah Belanda lakukan dulu pas mereka kalah dari Jepang. Dah, kita bumi hanguskan kilang minyak pangkalan Brandan, kata mereka. Udahlah tuh, akhirnya nggak lama kemudian para pasukan pun mengumumkan ke warga sekitar untuk mengkosongkan wilayah pangkalan Brandan dalam radius 3 km. Nah, wilayah Brandan dan sekitarnya ini harus sudah kosong selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 1947. Mau dibakar sama mereka semua kan. Nggak rela mereka ini jatuh ke tangan Belanda. Nah, menanggapi seruan itu, para warga ini pun mulailah ngungsi lah mereka ke kota-kota lain dengan berjalan kaki. Ada yang naik kereta, ada juga yang naik truk angkutan yang memang sudah disediakan sama tentara kita. Nah, sebelum aksi bumi hangus ini dilakukan, salah satu pejuang kita yang bernama Mayor Nazarudin sempat ngecek satu persatu rumah warga kan untuk memastikan mereka udah pada ngungsi apa belum gitu. Dan pas dicek, ternyata ada satu kelompok etnis masyarakat yang masih stay di rumah mereka. Dari sekian ribu orang kelompok mereka ini yang berangkat ngungsi cuma 11 orang aja. Sisanya di situ ribuan loh. Di situ Mayor Nazarudin jadi agak kesal nih, beliau pun memanggil ketua dari si kelompok itu dan langsung nanya, kenapa kelompok kamu nggak mau ngungsi? Ini situasi genting loh, kilang minyak
pangkalan Brandan ini akan segera kami bumi hanguskan, kata si mayor. Nah, si ketua kelompok itu bilang, kilang minyaknya jangan dibakar lah. Kami bersedia kok ngasih kamu uang asal pangkalan Brandan tuh nggak dibakar. Itu kata si ketua, Wak. Nah, jawaban itu tentunya membuat Mayor Nazarudin makin kesal lagi. Beliau pun akhirnya memerintahkanlah pasukannya untuk patroli di kawasan tempat kelompok mereka itu tinggal. Diperiksa juga tempat mereka nih, Wak, sama anak buah mayor. Dan hasilnya, Wak, pasukan kita menemukan ada 7 bendera Belanda di sana, di kelompok itu. Nah, penemuan inilah yang mengindikasikan kalau kelompok mereka pasti pro Belanda dong. Nah, kesal dengan hal itu akhirnya Mayor Nazarudin pun mengubah rencana mereka. Yang tadinya cuma mau ngebakar kilang minyaknya aja nih, Wak, ya. Sekarang berubah menjadi membumi hanguskan semuanya. Semuanya bakar. Kami nggak nemuin informasi, Wak, apakah kelompok masyarakat tadi itu akhirnya tetap mengungsi atau enggak. Tapi yang jelas rencana pembumi hangusan akhirnya direalisasi pada tanggal 13 Agustus 1947 jam 3 pagi. Di momen itu, Wak, pada saat pasukan Belanda ini masih tertidur lelap semua kan, para pejuang kita pun mulai bergerak membakar berbagai fasilitas di kilang minyak pangkalan Brandan ini, mulai dari tangki-tangki raksasa mereka bakar, tempat penyulungan minyak, bangunan kantor dan lain sebagainya. Pokoknya semua dibakar. Dalam waktu singkat kepulan asap hitam pun membumbunglah ke langit hingga mencapai ketinggian 5.000 kaki, Wak. Selain itu, api yang berkobar-kobar ini juga terlihat kontras dengan langit yang masih gelap, ya kan. Nah, aksi bumi hangus ini akhirnya membangunkan para pasukan Belanda yang tadi masih tidur. Sadar kalau kilang minyak incaran mereka ini sudah dibakar sama para pejuang kita, Wak, pasukan Belanda pun panik lah itu. Dengan membabi buta mereka mulai menembakkan peluru dan juga meriam ke segala arah untuk melumpuhkan pertahanan para pejuang kita, Wak. Mereka mengerahkan semua persenjataan yang ada untuk menggagalkan aksi bumi hangus ini. Tapi semua usaha mereka berakhir sia-sia karena api yang membakar pangkalan Brandan sudah terlanjur besar. Ya gimana apinya nggak besar yang dibakar kilang minyak? Oh, para saksi sejarah bilang, Wak, kalau saking besarnya api yang berkobar di sana, kebakaran itu belum juga padam hingga lebih dari 7 hari loh. Nah, aksi bumi hangus yang sangat dahsyat ini pun akhirnya membuat Belanda nyerah. Mereka sadar kalau mereka nggak akan bisa menguasai kilang minyak pangkalan Brandan lagi. Akhirnya Belanda pun mulai menarik lah itu pasukan mereka. Ini menjadi momentum yang sangat membanggakan, Wak, bagi warga Langkat. Meskipun wilayah mereka sudah hangus terbakar dalam kobaran api, mereka tetap bangga karena Belanda nggak pernah menginjakkan kaki mereka di pangkalan Brandan lagi. Dengan begitu semua perjuangan mereka pun terbayar lunas. Balik kampung Belanda. Nah, setelah mengalami peristiwa bumi hangus, Wak, kilang minyak pangkalan Brandan pun mengalami kerusakan parah tentunya, ya kan. Tapi para pekerja lokal tetap berusaha memperbaikinya lagi dan mengelolanya secara mandiri sampai tahun 1957. Jadi kurang lebih 10 tahun setelah peristiwa bumi hangus tadi, Wak. Nah, setelah itu pengelolaan dari pangkalan Brandan ini pun kemudian diserahkan ke Pak Ibnu Sutowo yang merupakan pengelola PT Permina atau cikal bakalnya Pertamina. Nah, pas pertama kali Pak Ibnu Sutowo ini datang ke sana, beliau bilang kalau pangkalan Brandan itu lebih mirip macam cuma tumpukan besi rongsokan aja, Wak. Gegara memang udah kebakar semua, ya kan. Dan akhirnya beliau dan timnya pun berusaha memperbaiki pangkalan Brandan sedikit demi sedikit sampai akhirnya pada tahun 1958 kilang minyak ini sudah bisa mengekspor minyak lagi ke luar negeri. Tapi meskipun pangkalan Brandan sudah mulai beroperasi lagi, Wak, nyatanya kilang minyak ini nggak pernah bisa kembali seperti semula karena produksi minyaknya memang sudah nggak sebanyak dulu. Dan akhirnya setelah lebih dari 100 tahun dieksploitasi, kandungan minyak di pangkalan Brandan pun kering kosong. Lalu barulah di tahun 2007 pangkalan Brandan resmi berhenti beroperasi. Meski kejayaan pangkalan Brandan ini udah tinggal kenangan aja, Wak, lokasinya tetap dijaga sebagai cagar budaya. Bagaimanapun kilang minyak ini memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa sekali dan sampai sekarang pun para warga setempat serta pemerintah Langkat masih rutin memperingati peristiwa Brandan bumi hangus setiap tanggal 13 Agustus. Sebuah peristiwa bersejarah tentang betapa besarnya perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan kita, Wak.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah sejarah tentang peristiwa Brandan Bumi Hangus. Sebenarnya aku juga baru tahu loh Wak tentang peristiwa ini. Jujur aja, kayak dulu selama aku sekolah aku belum belajar lah soal ini. Apa aku pernah belajar tapi aku lupa ya. Kayak nggak familiar gitu Wak. Yang jelas waktu kami ngeriset kejadian ini Wak, beberapa tokoh penting dari Kota Langkat juga bilang kalau mereka lagi mengupayakan agar kisah sejarah Brandan Bumi Hangus ini bisa masuk ke kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah, atau setidaknya jadi muatan lokal lah di daerah mereka. Setuju kita ya kalau cerita ini tuh nggak boleh dilupakan. Peristiwa Brandan Bumi Hangus ini nggak cuma punya nilai sejarah tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan aja Wak, tapi juga tentang sejarah itulah tadi penemuan minyak sumur pertama di Indonesia loh. Kebayang nggak kalian kalau ternyata negara kita ini pernah jadi penghasil minyak terbesar nomor 2 di dunia loh Wak. Kita pernah jadi raja minyak loh Wak. Kurasa Bang Polta tuh dapat raja minyak dari Medan gara-gara ini juga ya kan. Kalian tahu Polta nggak sih Wak? Ya Allah udah tua kali aku ya. Polta dulu ada sinetron Gerhana. Polta dia bilang, aku Polta raja minyak dari Medan. Nah itu kurasa dari Pangkalan Brandan juga deh tuh. Gak relate kan, udah tua aku sendiri. Jadi aku harap juga setelah kalian nonton video ini, ceritakan juga lah ke kawan-kawan kalian yang lainnya, biar makin banyak juga yang tahu tentang peristiwa Brandan Lautan Api. Brandan Lautan Api, Brandan Bumi Hangus ini. Ini juga buat wawak-wawak yang tinggal di Sumut nih, khususnya daerah Langkat atau sekitarnya, yang tahu informasi tambahan soal kisah ini boleh langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik yang menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.